Ikhwan fillah, kita menyadari ya, sangat-sangat menyadari betul gitu. Tidak ada sholat, ya tidak ada sholat kita, ibadah kita yang berani kita katakan sempurna gitu. Jujur aja, misalnya saya pun kalau mungkin nanti udah tua, misalnya, mungkin nanti udah termasuk kita semua ya, ketika misalkan mungkin banyak khotam kitab dan sebagainya, dengan izin Allah nanti ya, atau siapapun kita nanti, itu pasti kita nggak akan sanggup ya mengatakan kepada diri kita bahwa sholat kita itu sudah sempurna, sudah perfect ya, sudah betul-betul sempurna 100%. Itu pasti agak susah ya, kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri. Nah karena itu Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya Allah ya, kita akhirnya menyadari di balik kekurangan kita ini, di balik kelemahan kita dalam ibadah yang memang, waduh, kalau di screening ya, mungkin kalau sekarang mungkin di swab ya. Di swab salat kita itu, dicek gitu salatnya itu, di screening salatnya itu pakai alat screening gitu. Di scan gitu, ketika kita salat tuh apa yang kurang, apa yang bolong, waduh gitu, mungkin kayak hadis yang dulu kita baca ya, alhamdulillah, salat kita itu kayak baju kusut, itu baju kusut, baju yang waduh susah sekali itu dirapihinnya. Dari mulai wudhunya sudah mulai ngasal gitu ya, dari mulai apalagi masuk ke sholatnya, di dalam sholatnya, belum lagi bicara soal khusyuknya, waduh itu udah nggak terhitung bagaimana. Ya kalau seandainya sholat ini ada mata pelajaran di, misalnya sholat ini sebagai salah satu syarat masuk perguruan tinggi, mungkin gagal semua, nggak ada yang lolos. Mendingan isi matematika aja gitu daripada sholat. Saking sulitnya sholat ini untuk sempurna ya. Setidaknya itu nasihat dari guru saya almarhumnya. Kalau misalkan ngaji di musola dulu ya, itu kecil ya, suka dinasehatin sama orang tua terdahulu itu ya, sholat kita itu sehebat-hebatnya ya memang ya begitulah gitu. Pasti ada aja yang kurangnya. Nah, namun dibalik kekurangan itu ya, namanya juga Allah ya, Sang Khalik yang Maha Tahu kondisi kita. Makanya dibalik atau adanya diturunkannya hukum mengenai sholat wajib, nah ternyata dengan kasih sayang Allah, dengan kebaikan Allah, kita pun diberikan kesempatan untuk menambal, untuk menutup kekurangan-kekurangan sholat kita dengan amal-amal sunnah. Wabil dalam konteks sholat dengan sholat sunnah ya, alhamdulillah. Jadi spirit dari babu sholati tatawu ini, bab mengenai sholat sunnah ini adalah sebuah harapan dari kita sendiri sebetulnya ketika mengkaji bab sholat tatawu ini. Harapan supaya ketika kita paham begitu berharga, berpahala dan besarnya nilai dari sholat sunnah ini, mudah-mudahan ada sebagian sholat sunnah yang nanti mungkin kita bacakan di sini bisa kita jalankan secara istiqomah, sehingga sholat-sholat wajib kita yang memang banyak sekali kekurangannya ya, mudah-mudahan bisa ditambah, bisa ditutupi dengan sholat sunnah. Karena setelah sholat sunnah ini tidak ada sholat sunnah yang lain. Di sholat sunnah ini misalkan sudah bolong-bolong atau banyak kusut-kusutnya, itu sholat wajibnya banyak kekurangannya, sholat sunnahnya banyak kekurangannya, ya udah sholat sunnah ini nggak ada lagi sholat sunnah lagi yang lain, nggak ada sholat sunnah untuk menutup sholat sunnah, itu tidak ada lagi gitu ya. Jadi tinggal
harapan terakhir kita sholat sunnah. Kalau misalnya sholat wajib kita itu memang banyak masalahnya. Jadi ada harapan, yaitu sholat sunnah. Tentunya juga amal-amal sunnah yang lainnya. Itu jadi bisa, insya Allah bisa jadi harapan. Cuman kalau untuk sholat ya, yang paling pertama bisa menambah amal sholat wajib kita ya sholat sunnahnya. Bukan amal sunnah yang lain. Jadi yang prioritas buat kita ya sholat sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sholati tatawu, bab mengenai sholat sunnah. Di sini disebut tatawu ya. Tatawu itu nama lainnya sunnah. Disebut tatawu ya karena orang itu melaksanakan sholat ini dilakukan dengan kerelaan, tidak dipaksakan. Sebagaimana sholat wajib. Sholat wajib kan mau rela nggak rela ya harus gitu, harus dilaksanakan. Mau terpaksa nggak terpaksa ya dia harus dilaksanakan. Namun kalau untuk sholat sunnah ya dinamakan dengan tatawu ya karena tatawu ini artinya kerelaan, ketaatan. Jadi kita melaksanakan sholat ini dengan kerelaan kita, gitu ya, supaya kita bisa menambah sholat kita. Jadi manfilah itulah yang disebut dengan tatawu ya. Ya makanya disebutnya tatawu karena memang dilakukan dengan rela. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di bab sholat sunnah ini ada riwayat yang nanti akan disampaikan oleh mu'alif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih mengenai keutamaan fadilah dari sholat tatawu ini atau sholat sunnah ini. Akhraja Ahmad wa Tirmizi an Abi Umamah. Qala Rasulullah ma adinallah li abdin fi sayin afdala min rakatain au aksara min rakatain wa inal birra liyudharru fawqa ra'sil abdi maka fi sholati wa ma taqarraba abdun ilallahi azza wa jalla bi afdala mimma kharaja minhu. Imam Ahmad dan juga Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Abu Umamah. Abu Umamah menyampaikan hadis. Beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, ma adinallahu li abdin fi syai'in. Jadi tidak ada atau tidaklah Allah mengizinkan kepada hamba fi syai'in dalam suatu hal, suatu perkara afdol ya, yang lebih utama min rokaatain dari dua rokaat au aksaro min rokaatain yusolihima atau lebih dari dua rokaat yang seseorang hamba itu bisa melaksanakan sholat atau dua rokaat yang seorang hamba itu melakukan sholat itu. Jadi dalam hadis ini potongannya disampaikan, jadi Allah itu mengizinkan seorang hamba, jadi tiada sesuatu yang Allah izinkan yang lebih utama bagi seorang hamba ya dibandingkan dua rakaat atau lebih dari dua rakaat yang sang hamba ini sholat sunnah atau sholat dua rakaat tersebut. Di sini disebutkan di awal dua rakaat. Tentu bukan sholat subuh yang dimaksud di sini ya, karena di sini ada tambahan au aksaro min rakaat, itu lebih dari dua. Ya, ini maksudnya sholat sunnah. Jadi bisa dibilang tidak ada kemudahan bagi seorang hamba dalam melakukan sesuatu. Nah, bisa dibilang gitu ya. Tidak ada kemudahan bagi seorang hamba dalam melakukan sesuatu
yang lebih utama dari 2 rakaat atau lebih dari 2 rakaat. Jadi Allah itu memberi karunia kepada seorang hamba yang tiada yang lebih utama dari karunia berupa 2 rakaat atau lebih dari 2 rakaat yang kita sholat itu. Nah itu maksud dari hadis ini. Wa inal birra, bahwa yang namanya kebaikan, yang namanya kebajikan atau kebaikan, la yudharru fawqa ra'sil abdi, sungguh ditebarkan di atas kepala seorang hamba. Maka nafis sholati, selama si hamba ini melakukan sholat gitu ya. Jadi kebaikan akan senantiasa ditebarkan di kepala, ya di atas kepala kita selama kita itu sholat ya. Masya Allah. Wa ma taqarraba abdun ilallah azza wa jalla bi afdola mimma kharaja minhu. Dan juga tidak ada taqarrub ya, tidak ada taqarrubnya seorang hamba kepada Allah azza wa jalla yang lebih utama dari apa yang keluar dari dirinya, yaitu kalamullah, bacaan Al-Quran maksudnya, bacaan Al-Quran baik dalam kondisi ibadah maupun di luar ibadah. Jadi tiada taqarrub seorang hamba kepada Allah, jadi tiada taqarrub ilallah seorang hamba kepada Allah itu yang lebih utama dari apa yang dia keluarkan, apa yang dia baca gitu. Jadi tidak ada yang lebih utama dari itu. Nah ini riwayat Imam Ahmad dan Imam At-Tirmizi dari Abu Umamah, yang mana ini menjelaskan tadi ya, menjelaskan 3 hal penting. Yang pertama, Allah menganugerahi 2 rakaat, yang itu tiada yang lebih utama dari itu. Lalu juga Allah pun akan memberikan kebaikan di atas kepala kita, menebarkan kebaikan. Nah itu selama kita sholat. Yang ketiga, sesuatu yang kita gunakan untuk bertaqarrub ilallah yang itu utama adalah sesuatu yang keluar dari diri kita. Dalam hal ini maksudnya bacaan Quran atau kalamullah. Dalam Manahijul Imdadnya atau syarah kitab ini disebutnya mimma kharaja minhu, itu kalamullah ya. Selanjutnya riwayat dari Imam At-Tabarani anhu. At-Tabarani juga meriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu. Di sini disampaikan dalam riwayat tersebut, ma'utiya abdun fi hadid dunya khairan lahu min an yu'dzana lahu min rak'atain yusallihima. Jadi ma'utiya abdun fi hadid dunya khairan lahu min an yu'dzana lahu fi rak'atain yusallihima. Dalam riwayat ini disampaikan Imam At-Tabarani ini dari Abu Umamah radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan hadis bahwa ma'utiya abdun, tidaklah dikaruniai seorang hamba fi hadi dunya, di dunia ini, khairun lahu, yang lebih baik untuknya, min an yu'dzana lahu, dibandingkan diizinkan atau diberi kemudahan bagi si hamba ini fi rakatain, untuk melakukan 2 rakaat yusallihima, yang dia sholat 2 rakaat tersebut. Ini riwayat yang kedua ya. Jadi tiada yang lebih baik di dunia ini bagi seorang hamba yang diberikan oleh Allah padanya. Berupa apa? Nah, tiada yang lebih baik daripada yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba ini.
ya di dunia ini. Apa itu? Yaitu kemudahan dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Dari 2 hadis ini berarti dengan adanya lafadz azina, yu'zana, ini ada sedikit pesan teologis bagi kita berarti ya. Apa itu? Yaitu ternyata amal-amal kita ini ya, ketika kita bisa berbuat amal itu ya hakikatnya bukan karena kehebatan kita, ternyata bukan karena keluar biasaan kita, bahkan bukan karena ilmu, bukan karena kejeniusan kita atau karena ketekunan kita semata, bukan. Ternyata ya memang ya itu pada hakikatnya juga ada pertolongan dari Allah, ada kemudahan, ada karunia, ada izin dari Allah supaya bisa kita itu melaksanakannya ya. Ini sisi teologisnya sedikit di sini dari lafaz yu'dzana atau adina tadi itu. Karena setiap lafaz yang digunakan itu tentunya ada artinya, ada maknanya ya. Selanjutnya fadlu rokaatai, ya fadlu rokaatai fajri wa ma yata'allaqu bihima. Mengenai keutamaan 2 rakaat salat fajar dan yang berkaitan dengan hal tersebut. 2 rakaat salat fajar maksudnya 2 rakaat yang mengiringi sholat subuh tentunya. Diriwayatkan wa Muslim wa Tirmizi an Aisyah radhiyallahu anha. Imam Muslim juga Imam At-Tirmizi ini meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam riwayat itu disebutkan rok'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi rok'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, 2 rakaat salat sunnah di salat fajar itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Ya, segala isinya di sini ini adalah bicara soal fadilah gitu ya, bicara soal fadilah. Bukan bicara soal tarjih. Bukan bicara berarti ini lebih baik daripada sholat wajib dong. Nah gitu, kalau misalkan ini bicara tarjih, ini enggak tarjih. Ini bukan berarti mengunggulkan dari ibadah yang lain, tapi ini hanya bicara soal keutamaan. Jadi wa ma fiha itu apa? Jadi wa ma fiha itu yang ada di dalam dunia ya tentu yang sebanding dengan hal-hal yang sunnah gitu maksudnya, yang sebanding dengan hal-hal yang sunnah, yang setara, yang sebanding, begitu maksudnya. Karena ini khawatir kalau terlalu mutlak nanti dianggapnya sudah melaksanakan sholat sunnah fajar ini udah cukup, nggak usah melaksanakan yang lainnya lagi. Nah itu tidak boleh seperti itu ya. Ini wa mufiyah itu lebih ke tafdil, lebih kepada keutamaan. Makanya judulnya fadlu, keutamaan. Bukan tarjih, bukan lebih bagus dari yang lain, bukan. Tapi lebih utama maksudnya. Lebih utama maksudnya adalah pahalanya besar. Maksudnya. Pahalanya itu saking besarnya. Riwayat yang selanjutnya wal Baihaqi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Imam Al Baihaqi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Disampaikan dalam hadis tersebut la yuhafidu ala rakaatail fajri illa awwabun. Tiadalah orang yang menjaga 2 rakaat fajar, 2 rakaat sholat sunnah fajar, kecuali pasti adalah orang-orang yang, atau kecuali hanyalah orang yang awwabun, orang-orang yang senantiasa bertobat. Jadi di sini dipuji kita itu. Jadi orang yang menjaga sholat sunnah 2 rakaat fajar itu dianggap sebagai orang yang senantiasa bertobat. Konsekuensi dari bertobat apa? Diampuni dosa. Diampuni dosa itu artinya apa? Yang tersisa amal kita. Alhamdulillah ya.
Kalau yang tersisa amal, karena dosa-dosa kita habis oleh taubat ya berarti masuk surga. Jadi awabun itu adalah calon penghuni surga melalui taubat-taubatnya. Wa Abu Daud wa Tirmizi anhu. Juga di sini ada Imam Abu Daud, juga Imam At-Tirmizi anhu, maksudnya dari Abu Hurairah juga ya, meriwayatkan hadis. Idza shalla ahadukum raka'atail fajri falyad toja ala janbihil aiman. Dalam hadis ini disampaikan idza shalla, kalau sholat, kalau sudah sholat, ahadukum, salah seorang kalian, raka'atail fajri, sholat sunnah 2 rakaat fajar itu, nah, fal yadtoji, maka berbaringlah ala janbihi al aiman, di atas lambung yang kanan. Jadi miring ke kanan, maksudnya tidur-tiduran miring ke kanan. Ini suka dicontohkan sama guru-guru kita ya. Dulu waktu di mondok itu, kalau subuh kan biasanya sholat subuh gitu ya, masih ingat itu guru kita ini, udah almarhum, banyak yang almarhum guru-guru kita ya. Itu waktu kita awal-awal mungkin kaget gitu ketika dulu itu, ketika udah sholat sunnah sebelum subuh itu kan, sholat sunnah fajar itu. Nah, setelah sholat sunnah itu kok berbaring si guru kita, dan cuma sebentar gitu, berbaring sebentar, udah gitu bangun lagi, nunggu iqomah ya, nunggu qomat, udah gitu sholat biasa, sholat wajib. Awal-awal mungkin kepada kaget gitu guru itu, santri-santri yang junior, tapi udah kelama-lamaan dijelaskan hadisnya gitu ya. Nah, ini salah satunya gitu. Nah, itu ternyata adalah kebiasaan ya, kebiasaan sunnah gitu istilahnya. Ketika udah salat ya, ada yang bilang itu hikmahnya untuk supaya kita kuat salat subuh, supaya fisik kita kuat ya, tapi alam ya, hikmahnya hanya Allah yang tahu, kecuali kalau ada dalil yang menjelaskan hikmah tersebut, kaidahnya seperti itu. Nah, selanjutnya wal Baihaqi an Aisyah radhiyallahu anha, juga dari riwayat dari Imam Al Baihaqi meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, ni'mas suratani huma tuqra'ani. Ni'mas syuratani huma yuqra'ani fi raq'ataini qabla al-fajri kul ya ayyuhal kafirun kul wallahu ahad. Nah, ini agak terpotong ya. Jadi ni'mas syuratani, sebaik-baiknya 2 surat, huma, 2 surat itu, yuqra'ani ya, tuqra'ani, yang dibaca fi raq'atain, di dalam 2 rakaat, qoblal fajri, sebelum sholat fajar. Apa itu? Ya, kul ya ayyuhal kafirun, sama wakul wallahu ahad ya. Jadi 2 surat ya, 2 surat yang sebaik-baik 2 surat, yang keduanya dibaca di dalam 2 rakaat sebelum fajar, yaitu kul ya ayyuhal kafirun dan kul wallahu ahad. Jadi surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas ya. Ini sunnah di dalam sunnah lah, istilahnya seperti itu. Jadi kita melaksanakan sholat sunnah. Nah, di dalam sholat sunnah itu ada hal yang sunnah lagi, yaitu membaca apa? Membaca kul ya ayyuhal kafirun sama kul wallahu ahad. Ya alhamdulillah gitu ya, gampang kita melaksanakannya karena pendek suratnya, alhamdulillah. Nah, selanjutnya juga ada riwayat wa Ibnu Sunni
an walidi Abil Malih. Ini ada Imam Ibnu Sunni. Beliau meriwayatkan hadis dari Walid Abi Al-Malih. Dari Walid Abi Al-Malih, atau mungkin kalau diterjemahkan dari Walid. Ya, dari Walid. Walid itu kalau kita terjemahkan ya, oh itu Walid ya, bukan Walad. Di kitab saya naskahnya Walad. Kalau di tahqiq yang Darul Minhaj ini Walid. Oke lah, kita pilih yang Darul Minhaj saja ya. Jadi Walid. Jadi Ibnu Sunni ini meriwayatkan hadis dari Walid. Walid Abi Malih. Nah, anda Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW sholat rakaatain ya khafifatain. Nabi itu dulu pernah sholat. Jadi Nabi Muhammad SAW itu dulu pernah sholat 2 rakaat ringan. 2 rakaat ringan. Jadi khafifatain, 2 rakaat yang ringan ini artinya ya nggak panjang, nggak lama gitu. Jadi ringan gitu dilakukannya. Suma sami tuhu, kemudian aku mendengarnya, maksudnya Walid Abi Malih ini mendengar Nabi yaqulu, mendengar Nabi berdoa, wahwa jalisun, dalam posisi duduk Nabi itu, Allahumma robba Jibril wa Israfil wa Mikail wa Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzubika minan nar salasa marotin. Itu yang dibaca oleh Nabi. Ya, yang dibaca Nabi pasca sholat sunnah tadi itu. Allahumma, ya Allah, Robba Jibril, Tuhannya malaikat Jibril, wa Israfil, malaikat Israfil, wa Mikail, malaikat Mikail, wa Muhammad An-Nabi SAW, dan juga Tuhannya Nabi Muhammad SAW. A'udzubika, aku berlindung kepada engkau, atau aku meminta perlindungan kepada engkau, minanar, dari api neraka, salah sama rotin. 3 kali diucapkan ini oleh Nabi. Yaitu diucapkannya Allahumma Rabba Jibril Asrafil wa Mikail wa Muhammadin Nabi SAW, a'udzubika minanar, a'udzubika minanar, a'udzubika minanar, 3 kali. Baik, selanjutnya mengenai rawatib. Baqiyatus sunani rawatib. Jadi ada beberapa sholat sunnah rawatib yang disampaikan dalam riwayat wa Abu Daud wa Tirmizi an Ummi Habibah, man hafadha ala arba'i rakaatan, man hafadha ala arba'i rakaatin qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramallahu ala nar. Di sini disampaikan Imam Abu Daud, juga ada Imam At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Ummi Habibah. Ummi Habibah ini menyampaikan hadis dari Nabi bahwa man hafadha, siapa yang menjaga, siapa memelihara, siapa yang menjaga, siapa yang memelihara, ala arba'i rakaatin, 4 rakaat sunnah, ya sholat sunnah tentunya, qabla zuhri, sebelum sholat zuhur, wa arba'in ba'daha, dan juga 4 rakaat setelah sholat zuhur, haramallahu ala nar, maka Allah mengharamkan dirinya, ya, mengharamkan dirinya masuk neraka. Nah, mengharamkan dirinya masuk neraka itu
adalah indikasi bahwa sholat yang disebutkan ini, nah sholat 4 rakaat yang disebutkan ini adalah diperintahkan, ya, masyru', diperintahkan kepada kita. Tetapi perintahnya ini memang tidak wajib, karena ini masih haramul ala-nar itu ya sifatnya itu fadilah, sifatnya fadilah. Kecuali kalau di situ ada ancamannya, kalau tidak menjaga Allah masukkan ke neraka, nah baru itu berarti jadi wajib. Tapi kalau haramul ala-nar ya ini jadi sunnah, sedikit usul fikih. Nah, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, ya. Ini pelaksanaannya tentu ya bebas, ya, nggak terikat. Maksudnya nggak mesti langsung 4 rakaat, juga nggak mesti 2 rakaat juga boleh. Riwayat selanjutnya At-Tabarani an Ibni Umar. Imam At-Tabarani meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar, man shalla qabla al-asri arba'an haramallahu 'alan nar. Kalau tadi zuhur, nah kalau ini asar. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, maka Allah haramkan dirinya masuk neraka. Kenapa di sini qoblal asri arba'an? Kenapa enggak ada ba'da al asri? Ba'da sholat asar, ya karena makruh, karena enggak boleh. Dulu udah ya di mengenai makruh tanzih, makruh tahrim gitu ya, sudah kita bahas. Ini mengapa sholat asar ini seperti ini, ya karena di bab yang sebelumnya itu sudah ada ketentuan mengenai yang dimakruhkan atau waktu-waktu yang dimakruhkan dalam sholat, ya. Bahkan ada yang sampai makruh tanzih, makruh tahrim juga ada. Nanti silakan merujuk kepada edisi kajian di YouTube sebelumnya, ya. Masya Allah, ini kayak YouTuber gitu nyebutnya, silakan di episode sebelumnya. Masya Allah. Baik, selanjutnya wa Ahmad wa Abu Dawud an Abdullah Al-Mazini. Ya, dari riwayat lagi. Jadi Ahmad wa Abu Dawud an Abdullah Al-Muzani, ya. Mungkin lebih tepatnya Al-Muzani, ya, afwan. Shollu qoblal maghrib rakaatain. Salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat. Summa qala, kemudian baginda bersabda lagi, Shollu qoblal maghrib rakaatain liman yasha. Salatlah kalian sebelum maghrib 2 rakaat liman yasha, siapa yang ingin, siapa yang mau melakukan. Nah, ini jadi jelas gitu, ya. Dengan indikasi liman yasha ini, maka kemutlakan yang awal di atas perintahnya itu menjadi jelas bahwa ini fadilah, ini keutamaan, ini sunnah gitu, ya. Selanjutnya wa Abdur Razak an Makhul mursalan. Ini ada riwayat mursal. Riwayat mursal ini sudah kita bahas, ya. Ya, sekilas sih. Kalau di dalam musalah hadis mungkin lebih panjang lagi. Jadi Imam Abdur Razak ini mendapatkan riwayat dari Makhul secara mursal, artinya ada rawi sahabat yang enggak disebutkan. Man shalla ba'dal maghrib rakaatain, siapa yang sholat, ya, siapa yang sholat ba'da maghrib 2 rakaat, qabla an yatakallam, sebelum dia berbicara, kutibata fi illiyin, gitu, ya. Maka pelaksanaan 2 rakaat tadi akan disimpan di illiyin, di surga, akan dicatatkan di illiyin, ya. Jadi siapa yang sholat sesudah maghrib 2 rakaat, nah dia sholat ba'da maghrib. Kalau orang itu kan biasanya kalau udah sholat udah gitu kan zikir, udah gitu dia sholat sunnah 2 rakaat.
Udah selesai sholat 2 rakaat biasanya ngobrol gitu ya sama teman-teman gitu. Ya mungkin kalau waktu zamannya sebelum ada rame-rame PPKM ya, di masjid itu biasanya bisa ngopi dulu, ngobrol dulu, nyantai dulu gitu. Nah itu kayak begitu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita sholat sunnah ya qobla ba'da afan, ketika kita sholat sunnah ba'da maghrib 2 rakaat. Nah sebelum kita ngobrol-ngobrol, nah maka kita akan dicatat pahala tersebut. Kan biasanya gitu ya. Biasanya kalau kita udah selesai sholat maghrib itu, nah udah gitu udah zikir ngobrol, nah itu maksudnya. Jadi daripada ngobrol, mending sholat sunnah gitu. Gambarannya itu di sini. Karena kalau sampai kita ngobrol ya udah, ini nggak dapat pahalanya nih. Jadi ini hadis ini pun juga ada segi yang lainnya, itu gimana kita caranya setelah yang wajib langsung kita tutup segera dengan sholat sunnah sebelum kita melakukan aktivitas apapun juga ya, meskipun di sini dikatakan anjata kalam, tapi bisa juga kita maknanya juga dengan jadi sebelum melakukan um, aktivitas yang keduniawian, nah maka kita sholat saja. Baik, selanjutnya wal Baihaqi an Hudzaifah radhiyallahu an ajil rakaatain ba'dal maghrib liturfa'a ma'al amali. Imam Al-Baihaqi ini meriwayatkan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an. Nah, di dalam hadis tersebut disampaikan ajilu, cepat-cepatlah kalian ar-rakaatain, melaksanakan 2 rakaat ba'dal maghrib, setelah maghrib. Liturfa'a, supaya 2 rakaat ba'dal maghrib tersebut diangkat, disampaikan ya, ma'al amal, bersama amal. Jadi terangkat bersama amal. Di sini ada redaksi menarik, yaitu ajil, bersegeralah. Jadi sudah tergambar ya. Jadi setelah sholat maghrib ya kita buru-buru langsung sholat ba'da maghrib. Ini menguatkan dari yang tadi sebelumnya ya, yang qobla takallum itu, qobla takallam ya. Sebelum ngobrol itu ya kita sholat dulu. Supaya amal 2 rakaat ini nanti dia bareng dengan amal yang lain ke atas gitu, dicatat. Baik, selanjutnya wa ibnu Sunni an ummi Salamah afan. Jadi wa ibnu Sunni an ummi Salamah radhiyallahu anha afan. Jadi wa ibnu Sunni an ummi Salamah radhiyallahu anha. Jadi ada Imam Ibnu Sunni. Imam Ibnu Sunni meriwayatkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha. Qalat. Nah, Ummu Salamah ini menyampaikan karena Rasulullah SAW, bahwa Nabi Muhammad SAW idan sorofa minas sholatil maghrib, kalau beranjak seusai dari sholat maghrib, yadkhulu baitahu. Nah, beliau ini lalu mendatangi rumahnya, masuk ke rumahnya, fayusolli rakatain, lalu sholat 2 rakaat, summa yaqulu fima yad'u ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Jadi Nabi Muhammad SAW itu kalau selesai melaksanakan sholat maghrib, nah beliau itu nanti datang ke rumah ya, yadkhulu, maksud yadkhulu ini kalau di naskah saya al bait ya, baitihi.
datang ke rumahnya lalu sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat. Kemudian seusai sholat 2 rakaat itu, yaqulu fima yad, beliau mengucapkan di dalam sesuatu yang disampaikan menjadi doa, yaitu ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balik hati, wahai yang mengatur hati ya, sabit, kokohkanlah qalbi, hati saya, ala dinika, berpegang teguh dengan agamamu. Ya, ini doa yang penting bagi kita ya, yang mungkin banyak mengalami ujian kehidupan. Ya semuanya juga sama banyak ya. Kita nggak boleh gitu katanya. Jadi semua orang mengalami ujian kehidupan. Semua orang. Jadi tidak khusus bagi kita. Tapi semua orang itu banyak ujian. Apalagi mungkin bagi orang-orang yang mendapat amanah ya di masyarakat sebagai tokoh masyarakat, tokoh agama, ulama atau pendakwah. Ini doa ini penting. Yang muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ini dibacakannya ini ya setelah 2 rakaat salat sunnah di ba'da maghrib, setelah salat ba'da maghrib. Kalau Al-Fakir suka nambahin dengan doa yang mungkin sering kita baca ya, yang Allahumma ajizlana ma wa'atana ala rasulika. Nah itu bisa ditambahkan dengan itu. Selanjutnya Imam At-Tirmizi wa Ibnu Majah an Abi Hurairah. Imam At-Tirmizi juga Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu. Ini meriwayatkan hadis, man shalla ba'dal maghrib sitta rakaatan. Man shalla, siapa yang sholat ba'dal maghrib, setelah sholat maghrib yang wajib ya, setelah sholat wajib maghrib, setelah sholat wajib yaitu maghrib maksudnya, sitta rakaatin, naskahnya di situ iya sama ya, 6 rakaat. Jadi siapa yang sholat setelah maghrib 6 rakaat, lam yatakallam fima bainahunna bisuin. Oh ini tambahan lagi ya, ada bagus bisuinnya di sini. Nah, jadi siapa yang sholat 6 rakaat setelah maghrib, lam yatakallam, nah dia belum berucap apa-apa, fima bainahuma bisuin, ya orang tersebut tidak berucap jelek, ya orang tersebut tidak mengucapkan kata-kata yang jelek di antara waktu ya, di antara waktu 2 sholat tadi maksudnya tentunya ya. Jadi di antara sholat-sholat yang tadi itu, nah adal nalahu, maka 6 rakaat tersebut sebanding, setara baginya, bagi yang sholat bi ibadati sintai asyrata sana. Jadi di sini disampaikan sebanding. Jadi sholat 6 rakaat itu sebanding bagi dirinya dengan ibadah selama 12 tahun ya. Masya Allah. Riwayat Abu Hurairah ya. Man sholat ba'dal maghrib sita rakaatan ya. Man sholat ba'dal maghrib sita rakaatin lam yatakallam fima bainahunna bisu'in adalnahu lahu ya, adalna lahu bi ibadati sintai asyrata sanatan. Siapa yang sholat 6 rakaat setelah maghrib tidak diiringi di antara sholat-sholat tersebut dengan ucapan yang buruk, nah maka
6 rakaat tadi sebanding setara baginya ibadah yang dia lakukan selama 12 tahun. Ini bagus sekali ya di sini. Selanjutnya juga ada riwayat wa Ibnu Nasr. Ada riwayat menarik dari sini. Selanjutnya wa Ibnu Nasr. Wa Ibnu Nasr an Ibnu Umar. Riwayat dari Imam Ibnu Nasr. Imam Ibnu Nasr meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Man shalla sita raka'atin ba'dal maghribi qabla an yatakallama ghufira lahu dzunubu khamsina sanatan. Ini lebih menarik lagi di sini. Kalau tadi diampuni, kalau tadi itu keutamaannya adalah seolah-olah dia dengan 6 rakaat tadi itu ibadah 12 tahun. Nah, di sini disampaikan man sholat, siapa yang sholat sita rakaatin 6 rakaat ba'dal maghrib, setelah maghrib, qabla an yatakallam, sebelum dia berbincang-bincang, ghufira lahu, diampuni bagi dirinya dzunub, dosa-dosa. Jadi diampuni bagi dirinya dosa-dosa selama apa? Khamsin sana, selama 50 tahun. Dosa 50 tahun diampuni gara-gara sholat sunnah 6 rakaat ya, Masya Allah. Tentu dosa yang dimaksud di sini ya dosanya adalah bainal abdi war robbi, tentunya hak Allah dengan Robnya ya, bukan dengan makhluk. Kalau dengan makhluk tetap harus minta maaf dan juga harus mengembalikan yang dirampas gitu kalau dengan makhluk itu. Wa fi riwayah At-Tabarani, dalam sebuah riwayat yang itu dikutip oleh Imam At-Tabarani. Nah, ada redaksinya begini. Gufirat lahu dzunubuhu wa in kanat misla zabatil bahri. Dosa-dosanya diampuni meskipun seperti atau laksana buih di lautan. Nah, ini artinya dosa sebanyak apapun bisa diampuni. Selanjutnya disampaikan juga di sini wa Ibnu Nasr an Muhammad ibni al-Munkadir. Jadi Ibnu Nasr meriwayatkan hadis dari Muhammad ibni al-Munkadir bahwa Nabi SAW bersabda, man shallama bainal maghrib wal isya, siapa yang sholat di antara maghrib dan isya, siapa yang sholat di antara maghrib dan isya, fa innaha sholatul awwabin, maka itu sesungguhnya adalah seperti sholat orang-orang yang bertobat. Jadi siapa yang sholat di antara, maksudnya sholat sunnah ya, siapa yang sholat sunnah di antara maghrib dan isya, nah maka sholat tersebut itu adalah sholatul awwabin, sholatnya orang-orang yang sering bertobat, sholatnya orang-orang yang ahli taubat gitu ya. Selanjutnya juga ada riwayat dari wa syaikhani anhu, juga dari Muhammad ibn Munkadir, ini diriwayatkan oleh Syaikhan Imam Bukhari Muslim ya, bahwa Muhammad ibn Munkadir ini menyampaikan, sholat itu ma'an Nabi SAW, aku sholat bersama Nabi Muhammad SAW, rakaat ini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Nah, dari beberapa riwayat yang kita baca tadi, setidaknya mu'alif rahimahullah ini mengutip kitab fikih yang mu'tabar, tentunya yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'iyah itu ya. Di sini disampaikan beliau mengutip Imam Nawawi. Qala Nawawi fil Majmu', Imam Nawawi berkata di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu ya.
Yusanu rakaatani qabla al-isya li khabar baina kulli adzanaini, ya, baina kulli adzanaini salatun. Dalam majmu' disampaikan, disunahkan, jadi disunahkan 2 rakaat sebelum isya. Jadi sebelum isya itu disunahkan untuk sholat 2 rakaat berdasarkan dari khobar atau hadis yang terkutip, yaitu baina kulli adzanaini salat, bahwa di antara 2 aktivitas, yaitu adzan yang menunggu sampai ke qomat, itu ada sholat, gitu ya. Ada sholat sunnah, maksudnya diperbolehkan sholat sunnah. Wa qala aidan fihi, Imam An-Nawawi juga menyampaikan di dalam kitab yang sama dengan yang tadi disebutkan, yajibu fi sunnati zuhri at-ta'yinu billati qablaha au billati ba'daha. Nah, ini disampaikan kata Imam Nawawi bahwa di dalam sholat sunnah zuhur, maka kita itu wajib, katanya, wajib untuk apa? Ta'yin, wajib untuk menjelaskan, menspesifikkan sholat sunnah yang kita lakukan itu apa? Billati qablaha au billati ba'daha. Jadi kita bisa pilih, bisa kita tentukan, dan kita spesifikkan, ya. Jadi biasanya dengan niat, gitu. Jadi di dalam sunnah zuhur itu, untuk kasus sunnah zuhur, nah itu kita itu harus menjelaskan sholat sunnah sebelum atau setelahnya itu apa, gitu. Ketika dalam niat itu. Jadi dalam niat ini harus masuk berarti. Jadi bukan sekedar usoli sunnah, ya gitu ya. Jadi bukan usoli rokaatain, misalkan usoli sunnah rokaatain, tapi harus di situ qobla atau ba'da, gitu disampaikannya. Qobla zuhri atau qobla zuhri atau ba'da zuhri, nah ini harus jelas. Nah ini tambahan saja sih dari beliau, dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa in lam yu'akhir al-muqaddimata wa kadza kullu sholatin laha sunnatun qablaha wa sunnatun ba'da. Wa in lam, nah meskipun tidak yu'akhir al-muqaddimah, meskipun tidak diakhirkan sholat yang terdahulunya atau sholat qobliyahnya itu. Wa kadza kullu sholatin, demikian juga semua sholat laha yang yang ada sunnatan, yang ada sunnahnya, qoblaha, sunnah qoblaha atau sunnah ba'daha, dan sunnah ba'daha. Jadi ketentuan ini juga bisa diberlakukan dalam setiap sholat yang mengandung sunnah qobla dan sunnah ba'da, yaitu harus ta'yin, ya, harus menspesifikkan, menjelaskan di dalam niatannya nanti itu, ini qobla atau ba'da, gitu. Itu maksudnya di dalam keterangan dari yang dikutip oleh mu'allif rahimahullah dari kitab Al-Majmu', wabil khusus ini adalah kaulnya Imam An-Nawawi rahimahullah. Baik, ikhwan fillah, mungkin itu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini, ya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah terus memberikan kita umur. Nanti coba kita akan tambah nanti dengan di edisi selanjutnya, ya. Kita lanjutkan lagi mengenai bab sholatul tatawu ini. Kita baru sampai kepada penegasan atau keterangan dari Imam An-Nawawi rahimahullah.